Nyalakan mesin air. Matikan mesin air. Oke. Di zaman serba canggih dengan pemanfaatan teknologi digital, setiap orang dituntut untuk melek teknologi yang ternyata banyak membantu berbagai aktivitas. Tidak heran jika pihak TNI pun banyak memanfaatkan teknologi ini untuk bertani. Bertani? Tunggu. Bukankah TNI hanya bisa berperang? Ternyata saat ini TNI khususnya Kodim 0619 Purwakarta tidak hanya berperang saja, tetapi mereka juga punya program ketahanan pangan melalui program pertanian dan juga perikanan. Penerapan teknologi yang canggih di bidang pertanian sudah mulai digencarkan. Uniknya, anggota TNI Kodim 0619 Purwakarta khususnya Koramil 1904 Campaka yang tentunya memanfaatkan teknologi tersebut untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman. Lalu seperti apa kecanggihan teknologinya? Bersama saya Frederico Sinatria, inilah sang kreator selengkapnya. Setelah melalui perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya sampailah saya di Desa Cirende, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Di sini, saya bertemu dengan Sersan 1 Edi Widodo, anggota Babinsa Koramil 1904 Kodim 0619, yang mengelola kebun seluas kurang lebih 3.000 meter persegi. Di kebun yang didominasi dengan pohon jeruk limau dan lemon ini, Sertu Edi dengan tekun mengurus kebun yang juga ditanami dengan tanaman cabai dan terong. Tanah di areal kebun ini termasuk jenis tanah merah yang miskin unsur haranya dan pH tanah yang rendah. Namun, semua ini merupakan tantangan bagi Sertu Edi. Yang membuat istimewa adalah ternyata Sertu Edi memanfaatkan teknologi digital berbasis Google untuk pemeliharaan kebun. Jadi, aktivitas seperti menyiram tanaman dilakukan dengan gawai dan dapat dilakukan dari jarak jauh. Oke Google, matikan mesin air. Oke, mematikan mesin air. Dalam penggunaan aplikasi penyiraman otomatis ini, Sertu Edi Widodo dibantu oleh Sigit Rahmawanto dan juga Serda Dadan Saipudin Komcat di Koramil Campaka 1904. Sistem penyiraman online ini sendiri dapat diunduh dengan Android maupun iOS. Selain penyiraman otomatis, Sigit juga membuat teko yang dapat mengalirkan air minum secara otomatis dengan tenaga sensor. Oh ya, kembali ke aplikasi penyiraman otomatis. Sertu Edi juga menyediakan toren air dengan kapasitas 100 liter. Instalasi pipa PVC berukuran 1 inci untuk menyalurkan air dan keran-keran untuk penyiraman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi pada sibuk deh. Iya. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Pak Edi, ini dari kapan sih Pak Edi mengeluarkan ada ide begitu ya untuk menyuburkan tanah di sini dan dipadukan dengan teknologi yang canggih? Ini 2 tahun ke belakang ya, 2 tahun ke belakang pada saat saya menjabat sebagai Babinsa di sini, saya lihat keadaan lahan yang ada di wilayah Desa Cirende ini sangat-sangat gersang dan memang faktor tanahnya juga tidak subur dan pH tanahnya kurang. Jadi kami berinisiatif untuk mencoba menyuburkan kembali dan dapat juga kami bisa produksi, dan harapan kami dengan adanya hal ini yang kami buat menjadi inspirasi ke masyarakat. Oke. Nah, di sini juga harapan kami juga tidak banyak. Semoga
apa yang kami cita-citakan, kami persatukan untuk masyarakat menjadi tempat dan bahan yang bisa digunakan ke depannya. Oke Pak, ini kan Iko udah tahu nih di sininya, tapi Iko pengen lihat juga nih di lapangannya. Jadi instalasinya lah, dan juga prosesnya, dan juga tadi pengecekannya secara langsung ya. Betul. Boleh nggak Pak? Boleh, boleh. Kita kemana nih Pak? Ajak Iko. Langsung ke lapangan. Oke, bawa duluan. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengaplikasikannya secara langsung di kebun. Nah, ini kita sudah di tempatnya nih, Pak Barisa sang kreator. Jadi kita tadi sudah instalasi begitu, dan sekarang kita akan mencoba perawatan dan penyiraman secara online. Jadi nggak harus kita atur-atur lagi kerannya begitu ya, Betul. tapi dengan satu kali klik atau mengeluarkan perintah yang sesuai tadi kita sudah input ya. Nah, nanti Google-nya akan merespon juga apa yang kita sudah inputkan begitu ya, Pak Sigit ya. betul. Pak Sigit, kita udah ada tengah nih. Kita mau coba. Langkahnya kayak gimana, Pak Sigit? Oke Google, nyalakan mesin air. Nyala loh ya. Nah, ini berarti ini manual ya. Ini yang tidak menggunakan timer. Ini yang tidak menggunakan timer. Jadi mungkin pada saat tadi Pak Sigit mengeluarkan perintah kepada Google begitu untuk menyalakan air, dia akan menyala begitu, dan akan mematikannya berarti secara manual juga ya. Betul. Maksudnya adalah memberikan perintah Betul. dengan jarak jauh juga begitu ya. Coba. Oke Google, matikan mesin air. Wah, hebat ya. Cukup mengucapkan, "Oke Google." Sekitar 300-an batang tanaman jeruk langsung segar tersiram air di tengah teriknya sinar matahari. Begitupun dengan cabai rawit dan terong ungu. Oke, berarti terbukti nih ya, Bapak nih. Jadi kita udah lihat instalasinya dan juga dicoba juga nih tadi. Pak, tapi kok pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi kayaknya ini lagi terik-teriknya nih. Betul, Kalau kita ke base camp lagi gimana nih? Boleh, boleh. Ayo Oke. kita ke base camp dulu. Nah, pemirsa sang kreator, tadi kita udah ke lapangan nih, udah instalasi dan juga mencoba aplikasinya, teknologi yang canggih, caranya penyiraman secara online, dan itu terbukti mantep banget. Nah, sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol lagi nih, Pak Sigit. Ini kan tadi Pak Edi juga bilang ini 3.000 meter ya Pak ya? Iya. Nah, apakah jika begitu ya, misalnya tanaman blok A, blok B, blok C, misalnya siram tanaman blok A, apakah itu bisa ataukah satu perintah untuk semuanya langsung menyirami, Pak? Untuk itu kita nanti bisa untuk penyiraman itu sistem per blok, itu kita ada alat tambahan. Namun ketika ini yang didemokan ini hanya untuk penyiraman semua, karena untuk alat yang khusus penyiraman sektor per blok itu belum kita siapkan. Itu. Namun akan kita kembangkan. Jadi penyiraman per blok itu bisa dikerjakan. Untuk koramil yang lainnya begitu ya, melihat koramil 1904 Campaka, bagaimana Pak? Ini melihat, wow, ada teknologi canggih, bisa istilahnya menghidupkan lahan yang mati begitu ya, lahan yang tidak awalnya gersang dan sekarang bisa tumbuh, bisa melakukan panen. Nah, tanggapan dari anggota lain seperti apa Pak? Alhamdulillah, tanggapan dari rekan-rekan kami, khususnya dari rekan-rekan anggota Koramil 1904 Campaka, itu sangat positif. Bahkan mereka mendukung dan bahkan pernah berapa kali dalam 1 bulan melaksanakan gotong royong di sini ataupun melaksanakan pembersihan secara bersama-sama. Dan untuk pihak-pihak lain seperti koramil lain, mulai dari koramil Wanayasa sampai koramil Bungur Sari, alhamdulillah
kami dijadikan contoh. Bahkan mereka sekarang berupaya untuk mencoba ataupun membuat juga aplikasi yang kami buat. Semoga kedepannya aplikasi ini akan semakin terus beredar sehingga sangat membantu khususnya petani-petani yang memiliki kesibukan dan tidak ada waktu untuk datang ke lokasi perkebunan, bisa melaksanakan perawatan secara online. Nah, di sini saya dibantu sama pekerja ya. Di sini kalau saya sendiri melakukan pembersihan ataupun ini memang terlalu banyak menyita waktu. Jadi saya meminta bantuan kepada masyarakat sekitar. Ya intinya memberikan lapangan pekerjaan. Jadi minimal ada timbal balik ke warga. Jadi di sini juga melibatkan masyarakat dan tentunya masyarakat di sini bisa lebih tahu ya teknologi yang digunakan oleh Koramil sini dan juga bagaimana pemanfaatannya dan langsung bisa dirasakan ya Pak ya. Jadi selain pemberdayaan masyarakat, tapi masyarakat pun istilahnya terjun langsung ke lapangan melihat bagaimana teknologi penyiraman secara online tersebut. Betul. Oke. Dengan sistem penyiraman berbasis online ini, tidak heran tanaman jeruknya subur dan berbuah banyak. Jenis-jenis jeruk yang ditanam didominasi dengan jeruk lemon, jeruk nipis, dan jeruk peras. Saat panen, terkadang Sertu Edi bisa menjual jeruk peras hingga 15.000 per kilo. Wah, lumayan juga ya. Apa yang dilakukan oleh Sertu Edi dan kawan-kawan memang patut dicontoh. Sebagai petugas Babinsa yang bertugas dalam pembinaan teritorial wilayah Kecamatan Campaka, Sertu Edi berhasil melakukan terobosan dengan memanfaatkan gawai yang ternyata bisa menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Ternyata, sistem penyiraman tanaman secara online dengan menggunakan aplikasi custom ini hanyalah salah satu bagian dari beberapa program ketahanan pangan yang dicanangkan Kodim 0619 Purwakarta. Saat berkunjung ke markas Kodim 0619, saya beruntung bisa bertemu langsung dengan komandan Kodimnya, Letkol Armet Kris Rantau Hermawan. Pak Dandim pun langsung mengajak saya untuk berkunjung ke rumah dinasnya yang terletak di tengah kota Purwakarta. Wah, seger-seger nih. Nah, pemirsa sang kreator, kalau misalnya tadi nih, kita udah melihat lahan di Koramil 1904 Campaka yang menerapkan teknologi canggih. Sekarang, Iko sudah berada di rumah dinas Dandim 0619 Purwakarta yang juga lebih awal menerapkan ini sistem teknologi canggih dalam penyiraman, perawatan, dan juga tentunya pengen tahu nih, ada apa aja sih tanaman dalam? Dan sekarang Iko akan bertemu dengan Dandim 0619 Purwakarta. Benar saja, rumah dinas Dandim yang sangat sejuk dan memiliki halaman belakang cukup luas dan asri dimanfaatkan untuk menanam tanaman melon dan beternak ikan nila merah. Halo Pak Dandim. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah. Bentar ya, saya pakai masker dulu. Siap Pak Dandim. Ini dia nih, Pak Dandim 0619 Purwakarta. Iko mau ngobrol-ngobrol nih, Pak Dandim. Ya, Tadi Iko udah ke Campaka, Koramil 1904. Oh, benar. Betul ya? Benar. Iko ngeliat tuh, di sana ada teknologi yang canggih dalam penyiraman, dalam perawatan. Oh, iya. Di sana tuh ada jeruk, berbagai macam jeruk. Iya, sip. Ada juga cengkeh. Ada tebang sari juga tuh. Betul. Katanya di sini tuh lebih awal juga nih di rumah dinas Bapak nih. Iya, inilah di downloadnya Kodim. Wih, Jadi download Kodim ini beri contoh kepada masyarakat. Ya, sedikit banyak untuk tempat sarana pembelajaran lah gitu. Nah, disinilah awalnya kita sedikit mengembangkan dulu teknologinya, baru kita praktekin di luar. Berbincang dengan Pak Dandim, Pak Kris Rantau, serasa bertemu teman lama. Beliau sangat ramah dan humble. Walau ketegasan sebagai TNI masih terlihat dari nada bicaranya, namun Pak Dandim begitu jelas menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada di kebunnya. Pak Dandim bahkan sampai membuat greenhouse untuk tanaman melon yang merupakan tanaman unggulan karena jenisnya melon manis kualitas super. Kok ini coba kita lihat di sini saya punya melon nih, melon kita. melon. Nah, ini Let's agak go, keren kita nih. melon. Melon di tempat panas.
Purwakarta nih panas nih, ya kan? Juga ya, melon ini Tempatnya tempat harusnya panas. di rada tinggi ya. Kita punya pakai greenhouse ya. Jadi kita sama teman-teman kemarin East West coba ngembangin nih, gimana yang melon yang biasanya tempat panas, tempat dingin, ada di tempat panas. Widih. Kita coba nih, kita lahannya Kodim, meskipun kecil, kita manfaatin nih. Dulu nih berantakan, banyak rumput-rumput liar. Kita bikin greenhouse, coba kita tanam melon. Dan ini kita pakai teknologi yang tadi, teknologi yang otomatis, penyiraman otomatis tadi. Wah, nah kita coba lihat masuk Iko ke ini dalam. tercengang banget nih ngeliat sini ya. Let's go, Ini kita dia masuk. Nah, nih udah ada ininya. Nah, ini kan udah tersambung semua sama air, sama pipa-pipanya. Jadi apabila nanti dikomandoin, dinyalain, nyala, dia akan nyala sendiri. Semua akan tersiram bersama-sama. Lihat nih pemirsa Sang Kreator. Kalau misalnya tadi yang di sana pakai sprinkle yang sederhana begitu ya, Pak Danim ya. Tapi kalau di sini benar-benar jadi ini langsung benar-benar ke masing-masing tanamannya, ke masing-masing pohonnya. Tuh, lihat tuh ya. Tapi ini canggih nih. Dan juga kan dengan greenhouse ini kan jauh dari hama. Makanya bunganya udah bagus, ini pertumbuhannya bagus, keren. Ini usia kurang lebih 3 minggu. Ini udah keren banget, bunga-bunganya oke. Dengan adanya greenhouse ini mengurangi hama yang masuk. Maaf nih Pak Danim, udah pernah panen belum yang ada di sini? Justru ini belum, Iko. Ini kita coba nih, ini perdana ceritanya. Perdana di Purwakarta, khususnya di Kodim. Kita coba nih di tempat panas, melon bisa tumbuh. Tapi percayalah, optimis ya aja 3 minggu aja udah seger kayak gini. Dikira Iko ini udah panen nih. Sekarang ini masih percobaan, tapi kayaknya nih menghasilkan melon-melon yang luar biasa nih. Ini pasti bakal viral nih Pak. Karena maksudnya melon kan biasanya harusnya di tempat yang dingin ya. Iya, betul. Ini Purwakarta cuacanya sedikit panas gitu ya. Tapi melon ini tumbuh loh. Di greenhouse ini, ada sekitar 150 lebih tanaman melon yang rata-rata berumur sekitar 2 bulan ini terlihat subur. Pemberian pupuk dan nutrisi khusus membuat melon ini cepat berbunga dan dapat dipanen lebih awal dari melon biasa. Semoga saat panen nanti, Pak Dandim tidak lupa mengundang saya ikut panen. Hehehe. Nah, kalau di sini ini lebih sejuk lagi nih. Seger ya? Segar. Ngeliat juga potensi-potensi. Ada pertanian ya. Terus juga ada perikanannya juga. Padahal Miko pengen nanya nih, bagaimana antusias masyarakat Purwakarta melihat nih Kodim 0619 Purwakarta mengadakan ada teknologi canggih dalam penyiraman begitu ya. Terus juga pemanfaatan lahan begitu. Kan tadi Pak Denim bilang ini lahannya dulu berantakan. Iko, tapi dengan adanya inovasi dan juga kreativitas, nah inilah jadi seger gini. Gimana nih Pak Dandim? Jadi gini, alhamdulillah lah masyarakat luar biasa intent juga ya. Kemarin ada beberapa kelompok tani ke sini, pengen lihat, Pak saya mau buka lahan di sana, saya pengen lihat di sini seperti apa. Ya alhamdulillah antusias banget nih, terutama juga perikanan. Pak dengan manfaatan seperti ini membandingkan nih dengan kolam tanah, ini kalau biovlog bagaimana perbandingannya, ikan tumbuhnya bagaimana, alhamdulillah antusias banget. Karena sekali lagi, memang masyarakat sudah beralih ya dengan kemarin adanya pandemi selama 2 tahun, ya sektor pertanian dan peternakan ini lagi jadi sektor yang lebih stabil gitu ya dia. Itu makanya beralih dari yang dia pegawai bank, dulunya dikerja di perusahaan, setelah kena PHK dia beralih, harus hidup kan, harus berjalan nih, kehidupan masih terus jalan. Nah ternyata antusias nih, dan juga kita kan ini sebagai contoh. Terus intinya kita bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu kesulitan-kesulitan mereka kok gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka respon, kan juga tidak membutuhkan biaya. Intinya kalau mereka kan intinya dikaitkan dengan biaya juga kan. Nah ini ternyata kan dengan lahan yang sempit, lahan yang tidak terlalu luas, ini bisa termanfaatkan dengan baik. Pak Dandim, sosialisasinya seperti apa nih kepada masyarakat? Masyarakat udah ada antusiasnya, tapi masih ada mungkin masyarakat yang masih nutup mata gitu. Biar mereka buka mata, memanfaatkan lingkungan sosial seperti apa? Apakah memberikan bantuan pupuk atau bibit itu seperti apa Pak Dandim? Jadi memang gini kok, sekarang kita nggak bisa yang ngomong aja ya, tanpa bukti gitu kan. Nah makanya kita cari
bukti. Di beberapa tempat kita buat demlot. Di antara mereka, dia pertanyaan apa, kita buat demlot di situ. Kita berikan contoh di sana bahwa dengan demlot kita ini bisa lebih baik loh, lebih menghasilkan lah gitu. Nah, kita juga sering support dulu. Kita berikan contoh kita kemarin kita kasih bibit ikan. Ada di sana kita contoh, ini kasih bibit untuk apa ya? Merangsang minat mereka untuk ikut serta gitu. Nah, kemudian dengan begitu kita juga berikan sosialisasi, juga kita bisa melihat langsung di sini. Mereka bisa lihat nih demplot kita ini, mereka bisa studi banding gitu. Nah, kita didukung oleh BIOS. BIOS 44 ini adalah produknya, salah satu kreatornya adalah Pangdam 3 Siliwangi, Pak Maijen Kunto Arif Wibowo. Jadi beliau ini dulu bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain membuat BIOS 44. BIOS 44 ini ceritanya bukan pupuk, dia mikroorganisme untuk menetralkan unsur hara tanah, termasuk unsur di air. pH air sehingga normal kembali. Jadi kalau tanah yang mungkin udah jenuh, tanah di pH area unsur haranya dia rendah, dengan BIOS dia kembali lagi jadi subur. Dan itu kita buktikan kepada petani. Kan petani nggak bisa nih dengan hidup nyaman sekarang, dengan kondisi nyaman sekarang kan susah kalau tiba-tiba berubah. Budayanya kita rubah tanpa berikan contoh. Nah, kita berikan contoh dengan demplot-demplot ini. Kan begitu melihat, oh kok subur ya, oh kok ini ya. Nah, begitu mereka tergerak lah gitu. Kita berikan bantuan untuk pendampingan dengan para babinsa, kemudian memberikan contoh di demplot-demplot di desa-desa, beberapa demplot dengan menggunakan BIOS 44. Ya alhamdulillah ini diterima oleh masyarakat. Dengan BIOS 44 memang sekali lagi kita nggak bisa kadang-kadang budaya hidup nyamannya mereka dengan kondisi saat ini membalikkan dengan telapak tangan tidak semudah itu. Oke, harapan kedepannya nih Pak Dandim. Oke. Ke depan Kodim bisa diterima oleh masyarakat. Tentunya kita kan hadir di sini untuk masyarakat. Kita hadir TNI AD khususnya Kodim 0619 Purwakarta di Purwakarta ini hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat masyarakat di sekelilingnya. Nah, salah satunya bagaimana kita memajukan petani-petani kita yang ada di Purwakarta. Wah, mantap banget nih visi misinya memajukan para petani di Purwakarta. Petani itu keren, apalagi milenialnya. Sok atuh ya para milenial teh lebih bergerak, lebih aktif. Petani mah semuanya pada keren ya. Kalau dulu mah disebutnya jadul, tapi sekarang mah jadi nggak jauh. Jadi naik nih cuannya. Aduh, Pak Dandim, thank you banget. Hatur nuhun, sukses, sehat. Tapi mohon izin Pak Dandim, ini masih betah nih kebetulan di sini ya. Enak, nyaman ya? Nyaman banget. Apalagi kalau metik-metik cabai nih. Pak Dandim, jadi kok izin pengen lihat-lihat jalan-jalan di sini bagaimana metodenya dan juga ada apa saja di sini. Boleh ya Pak Dandim? Boleh, silakan. Oke, terima kasih Pak Dandim. Sama-sama. Assalamualaikum. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Selain melon, ternyata Pak Dandim juga memiliki kolam ikan khusus nila merah yang dipelihara dengan kolam terpal menggunakan sistem bioflok. Ada 2 kolam terpal berdiameter sekitar 4 meter yang dipenuhi dengan ratusan ikan nila merah. Dan sirkulasi air yang cukup baik. Air kolam sudah diberi nutrisi agar ikan cepat besar. Sayangnya, keterbatasan waktu membuat saya harus pulang ke Bandung. Meski sebentar, tapi kreasi-kreasi para anggota TNI Kodim Purwakarta ini begitu menginspirasi di tengah tugas mereka yang berat dalam menjaga keamanan negara. Pemirsa sang kreator, sebagai negara agraris, potensi pertanian di Indonesia sangatlah menjanjikan. Apalagi dengan ketekunan dan tentunya pemanfaatan teknologi akan menghasilkan hasil panen yang kita miliki. Ini semua sudah dicontohkan oleh anggota TNI Kodim 0619 Purwakarta. Salah satunya adalah Koramil 1904 Campaka. Semoga saja sang kreator kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga memotivasi Anda untuk terus memanfaatkan kecanggihan teknologi. Akhir kata, saya Frederico Sinatria. Sampai jumpa di sang kreator selanjutnya. Bye!